balik lagi sama aku, Syafia Karima di program Panorama. Kali ini saya sedang berada di Taman Bunga Merjosari yang ada di Jalan Mertojoyo, Merjosari, Kota Malang. Cocok nih buat teman-teman yang mau jalan-jalan pagi atau santai nikmatin Kota Malang. Nah, ngomongin soal musim hujan nih ya, enaknya makan yang anget-anget nggak sih? Apalagi dengan tekstur yang creamy, terus juga dengan sensasi asin pedas yang buat musim hujan kita nih jadi kerasa hangat, teman-teman. Nah, kebetulan ada ramen terkenal. Kira-kira apa ya restorannya? Penasaran kan? Terus ikutin saya. Aku mau ajakin kalian nih untuk nyobain ramen Jepang, tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke Jepang loh guys. Yap, namanya adalah Ikiniku Ramen yang berada di Kota Malang. Ikiniku Ramen yang berada di Malang City Point ini buka dari jam 9 pagi dan close order pada jam 21.30 malam loh. Sekarang saya ini sedang berada di salah satu mall yang ada di Kota Malang. Pas banget ya, saya lagi di depan Ikiniku Ramen dan saya mau cobain gimana sih rasa dari Ikiniku Ramen ini. Langsung aja, let's go. Restoran yang mengusung konsep Jepang ini benar-benar buat kita berasa ada di Jepang loh pemirsa. Mulai dari menu makanan dan minumannya, interior restonya, bahkan sampai atmosfer di restonya loh guys. Menu favorit dari resto ini adalah kari ramen. Ramen Jepang modern yang diberi kuah kental dengan rempah-rempah asli Indonesia yang menyatukan nuansa lokal dan Jepang nih pemirsa. Menu yang disediakan pun gak hanya ramen aja loh. Oh iya, menu ramennya juga bervariasi loh. Ada yang original, kari, bahkan sampai spicy-nya loh. Meskipun ramen Jepang, tapi rasanya tetap cocok loh untuk semua kalangan. Jadi buat kami yang masih anak-anak, mahasiswa ataupun orang dewasa, bisa banget nih nyobain menu andalannya Ikiniku Ramen. So, buat kamu para pecinta Jepang, sabi banget nih jadiin Ikiniku Ramen sebagai base camp buat ngumpul bareng komunitas wibu. Selain rasanya yang bintang 5, harganya juga sangat ramah loh untuk kantong mahasiswa. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung dari Ikiniku Ramen. Ini sih Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Alma. Dengan Mbak Amel. Oke, saya mau tanya-tanya sebentar, boleh ya? Oh iya, boleh. Oke. Abis makan apa nih Mbak di sini, di Ikiniku Ramen? Oh iya, tadi kita makan ramen kare. Oke, ramen kare. Yang original. Yang original. Iya. Rasanya gimana nih Mbak, yang di sini nih, kari ramen ini? Menurut saya, wow. Kayak Oh, mantap. kayak rasa sih. Terus Kalau yang enak itu tadi yang original. Original. Buat dari Indonesia. Oke, pedesnya gimana nih Mbak? Terusnya pas ya. Pedasnya Apalagi pas. dikasih tambahan spesial. Oh, ada bumbu cabai. Tambahan. Oke. Kalau yang buat Ikiniku Ramen beda nih Mbak, menurut Mbak dari ramen yang lain apa nih? Menurut aku yang dari karyanya ini sih berasa banget bedanya sama yang lain. Oke. Karena ya kalau yang lain kayak ini kayak ada bumbu yang kita nggak bakal ketemu di Di tempat lain. Berarti ini recommended banget ya Mbak ya? Iya, di Ikiniku Ramen. Oke, kalau untuk harapannya nih Mbak untuk Ikiniku Ramen apa sih? Harapan kita semoga tambah luas lagi ya, karena ini enak dan apa kualitasnya juga nggak sembarangan gitu. Jadi bagus kalau diperluas lagi di mana-mana dan worth it sih rasanya. Oke, berarti sukses ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Amel dan Mbak. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andi selaku owner dari Ikiniku Ramen. Pak Andi, Iya, boleh bicara sebentar ya Pak ya? silakan. Oke, saya mau tanya-tanya nih Pak, Ikiniku Ramen ini sudah berdiri dari tahun kapan ya Pak ya? Kita Ikiniku Ramen sudah berdiri sejak September 2021. Lokasinya ada di Begawan Apartemen, Mbak Via. Apartemen. Iya. Oke, kalau yang ini nih Pak,
Pak cabang yang ini? Gimana, Kita ini cabang kedua di Malang City Point. Jadi kita mulai di tanggal 12 ini kita grand opening ya Mbak Via, 12 November 2022, dan puji Tuhan animo masyarakat sangat luar biasa untuk bisa welcome. Kita hadir di sini dengan cita rasa Jepang yang fusion ya, jadi bukan cita rasa Jepang yang seperti biasanya. Kita punya sesuatu yang unik bagi setiap customer kita. Jadi anak-anak muda pasti akan sangat tertarik sekali karena ini dengan rasa Jepang yang sangat kental tapi ramah di kantong mahasiswa tentunya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa ngangkat konsep Jepang nih? Iya, kita mengangkat konsep Jepang karena kita tahu di Indonesia konsep ini sangat menarik dan cukup banyak ya animonya, karena kita tahu sendiri untuk komunitas-komunitas Jepang itu sangat banyak gitu kan. Dan kita juga menghadirkan konsep itu tidak hanya dari sisi fashion ya, kita harus tahu dari sisi kuliner juga harus ada ya, sehingga komunitas ini bisa berkumpul di Malang. Mereka bisa membahas banyak hal tentang seputar dunia Jepang, fashion, dan termasuk harus mencoba kulinernya dong Mbak Via ya. Berarti ini bisa jadi base camp ya Pak ya? Betul. Jadi untuk para pemirsa yang ada khususnya di Kota Malang, kami hadir di Malang City Point menjadi satu base camp bagi setiap komunitas Jepang di Kota Malang tuh bisa merapat ke sini ya, bisa menikmati suasana Jepangnya ya. Juga yang pasti kita cita rasa Jepang yang sangat kental ya, dengan beberapa makanan minuman yang kita sajikan yang sangat kuat sekali gitu ya, rasa Jepangnya gitu. Berbicara soal ini nih Pak, buka dan tutupnya, buka jam berapa ya di sini? Kita di Malang City Point lantai dasar, kita buka jam operasional, kita sudah bisa melayani tamu itu sejak dari jam 10 pagi. Oh, jam 10 ya pagi. Sampai setengah 10 malam kita close order ya, setengah 10 malam ya. Untuk para pemirsa yang mau pesan secara paket ya, kita H-1 bisa diinformasikan, kita akan ready ya, kita siapkan. Kan tadi kita baru tahu nih Pak, kalau ini cabang kedua. Iya betul, cabang kedua. Ini baru bukanya kapan ya Pak untuk yang di Malang City? Iya, kita soft opening tanggal 7 November yang lalu, dan sekarang ini kita tanggal 12 kita grand opening ya. Nanti ada banyak event-event kita adakan, termasuk lomba dance ya, cosplay Jepang akan hadir di sini. Nanti kita pemirsa bisa lihat cuplikannya gitu ya. Kalau tadi Pak Andi udah ngomongin grand opening, penasaran nggak sih gimana keseruan dari grand opening Ikiniku Ramen? Jangan lupa saksikan setelah ini ya, special clip dari grand opening Ikiniku Ramen. Oh iya, jangan lupa nih abis ini saya mau cobain menu-menunya Ikiniku Ramen yang pastinya Jepang banget, Japanese banget. Jangan mana-mana, tetapi Panorama.
nyobain menu andalanya di Ikiniku Ramen. Pertama ada beef yakiniku, ini salah satu yang recommended juga di sini. Kemudian ada chicken katsu. Chicken katsunya ini ditambah dengan saus teriyaki dan juga ada saladnya nih, salad khas Jepang. Dan di sebelahnya ada strawberry pulp. Jadi ini merupakan perpaduan strawberry dan juga yogurt. Penasaran gimana rasanya? Langsung aja kita cobain yang pertama yang recommended dulu nih, yaitu beef yakiniku. Jadi dia tuh ada daging sapi, kemudian ditambah dengan paprika, ada paprika hijau sama paprika merah. Kemudian ada ini nih, ada bawang bombay, kemudian ada cabai merah, disiram juga dengan saus yakiniku. Ini tuh bener-bener nasi hangat ya, nasi putih hangat ditambah dengan daging yang empuk. Di sini tuh dagingnya bener-bener empuk ya, jadi nggak alot, nggak terlalu keras juga, dan dia menyerap bumbu yakinikunya ke dalam dagingnya. Dan yang lebih enaknya lagi itu ada paprika. Jadi ada sensasi sayur-sayurannya ya. Jadi bukan hanya daging dan saus yakinikunya aja, tapi dia ada rasa paprika, rasa bawang bombaynya, kemudian juga ada ini daun bawang sebagai garnish di atasnya yang bikin rasanya juga semakin beragam di dalam beef yakiniku ini. Kemudian dari saus yakinikunya juga buat teksturnya jadi sedikit oily ya, jadi bener-bener Japanese banget nih teman-teman. Pemirsa yang mau nyobain beef yakiniku khas Jepang tapi masih bisa diterima sama lidah-lidah kita, terutama mahasiswa dan orang Indonesia, cocok banget datang ke Ikiniku Ramen dan mencoba menu satu ini. Kalau tadi saya habis nyobain beef yakiniku, menu recommendednya di Ikiniku Ramen, sekarang saya mau nyobain menu yang kedua nih, yaitu chicken katsu. Nah, di chicken katsu ini tuh ada coleslaw ya, atau salad Jepang. Jadi ini ada kol, kemudian ada mayonesnya juga, dan chicken katsunya ini dilumuri dengan saus teriyaki. Jadi rasanya nggak cuma ayam katsu biasa guys, tapi ini ada sensasi teriyakinya. Kemudian ini ada nasi putihnya dikasih wijen hitam, bisa dilihat ya. Jadi ini membuat saya penasaran gimana sih rasa dari chicken katsu satu ini. Langsung kita cobain. Nah, untuk menu yang satu ini, chicken katsu bener-bener enak pemirsa. Jadi chicken katsunya ini dia kematangannya pas ya. Ayamnya ini empuk banget, walaupun dia digoreng tapi nggak terlalu keras dan nggak terlalu alot juga gitu. Dan kemudian tepungnya juga crunchy banget, kerasa. Jadi di dalamnya itu lembut, di luarnya itu crunchy, keras-keras crispy gitu kan. Ditaburin juga nih dengan saus teriyaki yang bikin rasa chicken katsunya jadi makin Jepang banget, karena Jepang itu emang khas dengan teriyaki dan juga yakinikunya. Jadi di sini tuh chicken katsunya benar-benar kerasa Japanese-nya. Ditambah dengan salad Jepang yang makin membuat chicken katsu ini terasa benar-benar Japanese-nya. Dan juga ada wijen hitamnya yang membuat nasi putihnya jadi lebih berasa. Pokoknya ini perpaduan yang cocok antara chicken katsu, salad Jepang, dan juga nasi putih. Chicken katsu di Ikiniku Ramen. Tadi saya habis nyobain salad Jepang ya, ini yang rasanya asin dan juga ada sensasi mayonesnya buat saya jadi haus. Gimana kita cobain menu yang berikutnya, yaitu strawberry cone. Nah, ini
itu adalah perpaduan dari strawberry ya. Stroberinya itu ditumbuk pemirsa, jadi bukan di blender seperti jus strawberry pada umumnya, tapi dia ditumbuk, jadi masih ada tekstur yang kasarnya, yang lembutnya juga ada, ditambah dengan yogurt nih. Jadi selain strawberry yang ditumbuk, dicampur juga dengan yogurt dan ditambah dengan mint untuk menambah sensasi lisiknya. Jadi mari kita coba strawberry cold. Jadi dia perpaduan strawberry yang ditumbuk dengan yogurt ditambah juga dengan daun mint. Jadi rasanya tuh bener-bener seger dari mintnya ini, kemudian juga asam-asam dari strawberry-nya itu kerasa banget. Karena ini stroberinya fresh ya pemirsa, jadi dia stroberi asli buah ditumbuk secara manual, kemudian dituang ke yogurt ya yang sudah dikasih es batu juga. Nah terus diaduk, ternyata rasanya benar-benar campurnya itu, blendnya itu luar biasa menyatu. Jadi ada rasa manisnya, ada rasa asamnya, seger juga dari buahnya, dan asamnya yogurt ini tuh bikin kita jadi pengen minum lagi gitu. Jadi seger, nggak asam yang sepet, tapi asam yang luar biasa. Peppermintnya ini ngebuat dia tuh jadi kerasa mint, nggak cuma rasa strawberry sama yogurt aja, tapi ada rasa mintnya. Jadi kalau kamu penasaran gimana rasa strawberry cold, langsung aja datang ke Ikiniku Ramen. Eits pemirsa, ini tuh baru kloter pertama loh, masih ada kloter selanjutnya. Penasaran ada menu apa aja di Ikiniku Ramen? Jangan kemana-mana, tetap di Panorama. Tadi saya habis nyobain makanan kloter pertama, sekarang saya mau nyobain kloter nih selanjutnya. Ada ramen ya, ini dengan rasa original. Kemudian ada beef crunchy roll atau sushi, tapi dia ini melalui proses deep frying, jadi crunchy gitu guys. Kemudian sebelah saya ini ada kari ramen. Kari ramen ini dia kuahnya kari, jadi sedikit creamy, bukan sedikit sih, mungkin sangat-sangat creamy ya, dan rasa karinya ini bikin saya penasaran. Selanjutnya ada Kosuko, dia merupakan espresso ditambah dengan susu putih. Jadi gimana ya rasa dari keempat menu ini? Langsung aja kita cobain. Yang pertama yang mau saya cobain ini ada beef crunchy roll atau sushi. Jadi dia sushinya ini nggak cuma mentahan, tapi dia melalui proses deep frying seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah di sushi ini isinya ada, kalau kita lihat ya, ini ada nasi ya. Kemudian ada apa ini? Tamago, kemudian ada daging, terus ada curry atau timun Jepang, dan juga ditambah dengan ini nih, gingerbread. Nah, saus ini tuh, saus gingerbread ini yang nanti membuat sushi jadi lebih berasa, kemudian benar-benar rasa Jepang. Penasaran saya gimana? Langsung kita makan. Nah, beef crunchy roll ini ternyata beneran crispy guys. Jadi dia
tamagonya kerasa banget. Terus currynya ya, timun Jepangnya juga kerasa. Apalagi pas kita celupin ini di gingerette ini, jadi kerasa angetnya ya karena ada jahenya. Terus crunchy ini bener-bener crispy di mulut karena dia melalui deep frying yang tadi saya bilang. Jadi buat sushi ini tuh berbeda daripada sushi pada umumnya. Nah, kita beralih nih ke menu selanjutnya, yaitu original ramen. Jadi di original ramen ini ada nori goreng, ini dikasih tepung juga ya. Jadi seperti yang pemirsa lihat, dia ada crunchy-nya di luar. Terus ada daging sapi juga, kemudian ada telur rebus yang khas Jepang, dan sama yang pastinya ramen ya. Dan ini kuahnya original. Jadi dia tidak creamy, tapi lebih ke kuah ramen pada umumnya. Langsung aja kita cobain. Itadakimasu. Kalau yang original ini dia lebih berkuah karena seperti ramen pada umumnya ya. Cuma untuk isiannya ini sama, ada nori goreng, terus ada beef, kemudian ada mie sama telur. Oke, kalau tadi saya nyobain yang originalnya, sekarang saya mau nyobain yang kari ramennya nih. Ini kan kuahnya kari ya, berarti dia teksturnya creamy pemirsa. Nah, seperti yang pemirsa lihat, ini kuahnya dia lebih creamy dibandingkan yang original, karena dia dari kari. Tapi untuk isiannya sama ya, dari mie-nya, telurnya, terus juga ada nori gorengnya sama dagingnya. Langsung aja kita cobain. Kalau yang kari ramen ini dia kuahnya lebih creamy dan persis banget sama rasa-rasa kari ayam dimanapun ya. Tapi ini tuh kayak ada spesialnya gitu deh, kayak ada bumbu yang rahasia dari Shiniku Ramen yang buat itu berbeda dari kari ramen pada umumnya. Spice-nya juga nggak begitu nggak terlalu pedas, jadi bisa dimakan sama orang-orang yang nggak suka pedas mungkin gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka pedas, bisa ditambah tingkat spicy-nya jadi spicy sedang. Nah, sekarang kita ke menu terakhir nih, namanya Kousuko. Jadi Kousuko ini merupakan campuran ya dari espresso. Terus ada ini nih, rum Jepang yang bikin beda. Jadi di bawah ini seperti yang pemirsa lihat ya, ada warna lain gitu ya, warna apa ini, semacam coklat merah gitu. Ini namanya rum Jepang, tapi ini halal, jadi tenang aja buat pemirsa, nggak usah takut karena ini rumnya halal. Terus ditambah dengan susu putih dan dicampur juga dengan espresso. Gimana rasa Kousuko? Langsung aja kita cobain. Terakhir ini namanya kan Kousuko ya, jadi dia espresso campur susu putih dan ternyata bener rasanya itu espresso banget. Tapi tenang aja, ini tuh cocok juga untuk lidah-lidah anak muda. Jadi buat kamu yang mungkin belum pernah nyobain kopi atau takut nih sama rasa-rasa kopi, tenang aja, ini masih bisa diminum karena nggak begitu kerasa kopinya, tapi tetap espressonya ini tuh dominan.
Terus susu putihnya sama rum Jepangnya ini loh yang bikin beda dengan espresso pada umumnya. Penasaran gimana rasanya espresso yang ada di Ikiniku Ramen? Langsung aja datang ke Ikiniku Ramen. Oke, kalau tadi saya udah nyobain ya menu-menunya dari Ikiniku Ramen yang lezat dan nendang. Sekarang saya mau kasih tahu nih ke pemirsa, bedanya Ikiniku Ramen dengan ramen pada umumnya apa sih? Yang pertama dari rasanya ya, yang pastinya ini rasanya itu benar-benar Jepang, tapi lebih ke arah fusion atau modern. Jadi bisa dinikmatin sama semua kalangan, baik itu anak muda, anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. Tapi dia nggak menghilangkan rasa otentik Jepangnya. Jadi kita nih masih bisa nih merasakan makanan Jepangnya dari Ikiniku Ramen ini. Nah selain itu, ini juga ada konsepnya ya, konsep restorannya ini tuh bener-bener Jepang banget seperti pemirsa lihat, mulai dari interiornya, atmosfernya, bahkan sampai event-event yang digelar di sini tuh bener-bener mendukung atau mengandung unsur konsep Jepang. Jadi buat teman-teman yang suka dengan Jepang itu bisa loh menjadikan tempat ini base camp untuk nongkrong bareng teman-teman di Ikiniku Ramen. Nah selain itu deh, selain harga, selain rasa sama konsep, harganya juga nggak kalah. Karena di sini harganya tuh kompetitif alias ramah untuk kantong mahasiswa. Jadi buat teman-teman nih yang masih kuliah di Malang mungkin, terus pengen nyobain yang ramennya tuh bener-bener Jepang, enak, tapi rasanya harganya itu tuh murah ramah gitu ya untuk kantong mahasiswa. Cocok banget kalian bisa datang ke Ikiniku Ramen yang ada di Kota Malang. Selain itu nih yang paling the best dari Ikiniku Ramen adalah servis atau pelayanannya yang nomor 1. Karena mereka mengusung konsep kalau pembeli adalah raja, maka mereka memberikan servis atau pelayanan terbaik di semua cabang Ikiniku Ramen. So buat teman-teman yang pengen nyobain ramen, gak perlu jauh-jauh ke Jepang, cukup ke Ikiniku Ramen yang ada di Kota Malang. Saya Syafia Karimah bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di panorama selanjutnya.